Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmita Dewi dengan NIM 201110161. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Nah, hukum acara peradilan agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata tersebut. Nah, adapun peradilan agama itu adalah peradilan agama yang bersifat khusus. Mengapa demikian? Karena peradilan agama itu berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata untuk orang Islam tertentu saja di Indonesia. Adapun asas-asas hukum acara peradilan agama yaitu ada asas personalita keislaman, asas hakim bersifat menunggu, asas pemberian bantuan, ada asas hakim bersifat pasif, dan juga ada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun sumber-sumber hukum acara peradilan agama yaitu ada HIR, ada RBG, ada BW atau Burgerlich Wetboek, ada undang-undang, kemudian ada jurisprudensi atau keputusan hakim yang terdahulu, dan juga ada ilmu pengetahuan. Adapun kompetensi atau kewenangan peradilan agama itu terdapat dua macam, relatif dan juga absolut. Nah, kompetensi relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Sedangkan kompetensi absolut adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara, di antaranya perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan juga ekonomi syariah. Kemudian gugatan dan permohonan. Gugatan itu adalah sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Nah, sedangkan permohonan itu tidak ada sengketa. Nah, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau putusan deklaratoir, yaitu putusan yang bersifat menetapkan. Adapun isi gugatan yaitu ada identitas para pihak, posita atau alasan-alasan, dan juga petitum atau tuntutan. Nah, tuntutan ini ada 3 macam, tuntutan primer, tuntutan tambahan, dan juga tuntutan subsidiar atau pengganti. Nah, gugatan yang terjadi dalam proses persidangan itu ada gugatan profesional, yaitu gugatan yang menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak. Kemudian gugatan rekonvensi, yaitu gugatan balik. Kemudian gugatan intervensi, yaitu gugatan menengahi, yaitu masuknya pihak ketiga. Dan juga gugatan prodeo atau gugatan dengan cuma-cuma. Adapun tata cara dan proses berperkara di pengadilan agama, selain ada pendaftaran, juga ada tahapan pemeriksaan persidangan, di antaranya pembukaan sidang, penanyaan identitas para pihak, anjuran damai atau mediasi, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis hakim, dan juga pembacaan putusan. Adapun hal-hal yang mungkin terjadi dalam mengajukan gugatan itu ada 3 macam. Yang pertama penggabungan gugatan, kedua perubahan gugatan, dan ketiga adalah pencabutan gugatan. Nah, pembuktian itu adalah upaya para pihak yang berperkara untuk bisa dapat meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan dengan alat-alat bukti yang sudah ditetapkan. Nah, macam-macam alat bukti ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada surat dan akta. Nah, akta ini terdapat 2 macam, akta otentik dan juga akta tidak otentik. Kemudian ada saksi, kemudian persangkaan, kemudian pengakuan, dan juga sumpah. Nah, adapun sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat atau harta sengketa secara paksa yang berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan ataupun hakim. Nah, macam-macam sita ini ada sita jaminan, sita revindikasi, sita eksekusi, dan sita atas harta perkawinan. Nah, adapun produk hukum peradilan agama itu berupa 2 macam, putusan dan juga penetapan.
Nah, putusan di sini adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan yang berdasarkan adanya suatu sengketa. Adapun penetapan itu adalah suatu penetapan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan sebagai hasil dari pemeriksaan volunteer. Nah, macam-macam putusan itu dapat dilihat dari fungsi mengakhiri perkara, itu ada putusan akhir dan juga putusan sela. Nah, putusan sela ini ada putusan primatoir, putusan interlokutoir, putusan insidentil, dan juga putusan provisionil. Nah, sedangkan dari segi tidak hadirnya para pihak, itu ada putusan gugur, putusan verstek, dan juga putusan kontradiktoir. Sedangkan dari segi sifatnya, itu ada putusan deklaratoir dan juga putusan konstitutif. Nah, adapun upaya hukum di pengadilan agama itu terdapat dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu ada verzet, yaitu bentuknya verstek. Kemudian ada banding dan juga kasasi. Nah, sedangkan upaya hukum luar biasa itu ada peninjauan kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.